Di rumah sakit paling mewah di kawasan itu, para dokter mondar-mandir tanpa bisa menjelaskan mengapa Sari, istri muda dari pengusaha paling berpengaruh di kota itu, tidak juga siuman. Dia dingin, tanpa perkiraan, membaik. Namun, Raka sang konglomerat menolak menerima kenyataan kehilangan wanita yang dicintainya. Saat itulah, takdir mempertemukannya dengan seorang bocah miskin yatim piatu yang memainkan akordeon di depan pintu rumah sakit demi bisa membeli makan malam. Tidak ada yang menyangka bahwa alat musik tua itu menyimpan karunia yang tidak bisa dijelaskan oleh mesin pemeriksaan maupun ilmu pengetahuan. Dan ketika bocah itu bermain, sesuatu yang mustahil terjadi. Malam itu berbau keputusasaan. Di kamar sunyi rumah sakit swasta itu, mesin-mesin berkedip tanpa terburu-buru. Seolah mengabaikan penderitaan pria yang mondar-mandir mengusap rambutnya untuk kesalu kalinya dalam kurang dari 2 menit. Raka pengusaha yang disegani pemilik separuh properti di kawasan itu, terbiasa melobi pejabat dan pengusaha. Hanya dengan satu panggilan telepon. Kini tampak seperti pria yang hancur di atas ranjang. Sari bernapas perlahan. Kulitnya yang pucat kontras dengan wajahnya yang cantik namun tampak sangat kelelahan. Sungguh aneh melihatnya. Begitu. Diam tak bergerak jauh dari cahaya yang selalu terpancar dari matanya. Raka menggenggam tangannya. Dengan begitu hati-hati seolah takut mematahkannya. Tolong kembalilah padaku, gumamnya. Suaranya retak di tepi keputusasaan. Namun Sari tidak merespon. Sudah teraminggu tidak merespon. Para dokter sudah mengatakan semua yang bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Hanya bisa menunggu. Berisiko tidak bisa diprediksi. Kata-kata yang tidak menghibur, tidak menjanjikan, tidak membawa kembali kehangatan kehidupan. Malam itu, kesunyian begitu dalam hingga Raka hampir bisa mendengar imannya sendiri perlahan-lahan hancur, bukan karena dia orang yang taat, namun berada di hadapan wanita yang dicintainya. Begitu dekat, namun begitu jauh. Pada saat yang sama, membuatnya ingin percaya pada apapun yang membawa harapan. Saat keluar dari kamar untuk mengambil napas, ia mendengar sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar. Sebuah akorde awalnya. Ia mengira itu hanya pikiran kosong. Otaknya menciptakan suara untuk menutup lubang keputusasaan. Namun ketika tiba di lobi pintu masuk, ia melihat pemandangan itu. Seorang bocah kecil, kurus dengan pakaian lusuh dan sebuah akordeon merah yang hampir lebih besar dari tubuhnya memainkan melodi sederhana. Namun begitu penuh jiwa hingga seolah mampu menembus dinding-dinding dingin. Sakit itu. Bocah itu bermain untuk dirinya sendiri, bukan untuk menarik perhatian. Ia bermain karena membutuhkannya. Seolah suara itu adalah satu-satunya cara baginya untuk hadir di dunia ini. Raka berhenti dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, napasnya menemukan ritme. Ada sesuatu dalam suara itu. Sesuatu yang menyentuh saraf, ingatan, dan hati. Dan memahaminya, Raka menyadari bahwa jika ada satu peluang bagi Sari untuk kembali, peluang itu ada pada bocah itu, pada akorde itu. Raka selalu menjadi tipe pria yang membuat keributan saat tiba. Sosok yang memadukan kekayaan, wibawa, dan keyakinan seseorang yang tahu beratnya pengaruh dirinya sendiri. Ia memasuki tempat-tempat seolah dunia selalu berutang penjelasan kepadanya. Namun pagi itu saat tiba di rumah sakit, tidak ada yang melihat pria berkuasa. Dari headline berita itu, yang terlihat hanyalah seorang suami yang hancur. Matanya merah, jas kusut, janggut tidak dicukur. Di bagian resepsionis, petugas wanita mencoba menyapanya namun ia lewat begitu saja tanpa mendengar. Begitulah dalam beberapa hari terakhir, raga jiwa terseret
Pikiran terjebak di isi kamar Parsenosito pada tubuh Sari yang tak bergerak. Lift naik perlahan, seolah kasihan padanya. Namun, Raka tidak punya waktu untuk rasa kasihan lagi. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam dirinya lagi, selain rasa sakit yang tumpul dan melelahkan. Ketika ia masuk ke kamar, udara terasa lebih berat. Sari masih di sana, kok, namun tidak bersamanya. Bernapas, ya, namun itu napas mekanis gerakan yang tidak membawa kehidupan, keinginan, maupun masa depan. Itu jenis napas yang bisa dilakukan mesin manapun untuknya. Jenis napas yang membuat hati orang yang mencintai berputar-putar tanpa tahu di mana harus menambatkan harapan. Raka menarik kursi dan duduk di sisinya, menggenggam tangannya dengan lembut, seperti orang yang memegang sesuatu yang terlalu rapuh. "Selamat pagi sayangku," bisiknya. Ia duduk di sana lebih dari 1 jam, hanya duduk, memandanginya, mendengar bunyi bitesin yang terus-menerus. Namun, kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara yang hampir tidak terdengar. Pada awalnya menembus pintu kamar, suara yang hidup, hangat, organik, sebuah akordeon. Raka mengerutkan dahi. Siapa yang akan memainkan akordeon di dalam rumah sakit swasta? Suaranya lembut, hampir malu-malu. Namun ada sesuatu yang ajaib di dalamnya. Seolah berbicara. Dengan napas Sari, seolah menemukan jalan di dalam udara yang stagnan. Raka berdiri perlahan seperti seseorang yang takut mengagetkan. Kupu-kupu langkah mendekati pintu, membukanya dengan hati-hati, dan di sanalah bocah itu. Di ujung koridor, duduk di lantai dingin dekat resepsionis, seorang bocah kecil mungkin di atau sula tahun memegang akordeon usang di pangkuannya. Ia bermain seperti orang yang berbicara dengan dunia, bukan teknis, bukan virtuoso, namun jujur. Begitu jujur hingga suara itu seolah bukan berasal dari alat musik, melainkan dari jiwanya sendiri. Raka mendekat. Perlahan, masih mencoba memahami apa ya, bocah itu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Terus bermain, mata tertutup, tubuh sedikit berayun. Seperti orang yang merasakan angin dari dalam. Sang pengusaha berdiri 2 langkah darinya dan tanpa disadari untuk pertama kalinya sejak Sari jatuh koma, ia menarik napas dalam, benar-benar menarik napas. Bocah itu mengakhiri melodi dengan helaan napas yang panjang dan lembut. Ketika membuka matanya, ia melihat seorang pria besar, elegan dan kelelahan memperhatikannya. Matanya melebar. "Maaf Pak, saya tidak tahu. Tidak boleh main di sini." Saya hanya ia menatap akordeon dan menundukkan kepala. Tidak ada tempat lain. Raka butuh beberapa detik untuk bisa berbicara. "Siapa namamu?" Danu jawab bocah itu. Memeluk akordeon seolah itu bagian dari sang pengusaha memperhatikan. Tua tergores dengan tali yang robek dan salah satu sudutnya penyok namun tetap bergetar. "Sudah lama main?" tanya Raka. "Sejak ayah saya meninggal," jawab Danu dengan kesederhanaan. "Ayah bilang akordeon adalah satu-satunya pelukan yang bisa kita dengar." Raka merasakan tenggorokannya tercekat. Ia tidak siap untuk kalimat itu. Tidak siap untuk bocah itu. "Kenapa kamu di sini?" tanya Raka. Bocah itu ragu, menundukkan matanya lebih dalam. "Kadang saya main di depan pintu rumah sakit dan orang-orang memberi saya uang recehan. Lalu saya beli makanan untuk saya dan adik saya." "Di mana ibumu?" "Sudah pergi sejak lama." Keheningan menggantung, namun bukan dengan cara yang buruk. Menggantung dengan cara yang jujur. Jenis keheningan yang membuat orang melihat satu sama lain sebagai sesama manusia. Rak menarik napas dalam. "Danu, ketika kamu bermain tadi, saya mendengarnya dari atas."
Raka memotong dengan tegas. Tidak perlu minta maaf. Suaramu menembus dinding. Danu melebarkan matanya seolah tidak mengerti. Apa artinya? Bapak suka-suka, jawab Raka. Tapi yang terpenting bukan itu. Istriku perempuan yang ada di kamar di lantai atas, tanya Danu pelan. Raka menelan ludah. Ya, dia sudah tidak sadar. Sejak beberapa minggu lalu, ilmu pengetahuan mengatakan satu hal, tapi hatiku tidak menerima. Dan ketika kamu bermain, aku bersumpah, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah udah berubah. Bocah itu menggigit bibirnya dengan penuh pikiran. Kadang, ayah saya bilang musik menemukan apa yang tidak bisa kita lihat. Dan kamu percaya itu? Danu mengangkat bahu. Saya percaya apa yang saya rasakan, dan ketika saya bermain rasanya seperti ada yang mendengarkan meskipun dia tidak ada di sini. Raka terdiam. Kata-kata bocah itu menembus sang pengusaha seperti anak panah. Danu, katanya setelah menarik napas dalam. Maukah kamu ikut naik bersamaku? Aku ingin kamu bermain untuk istriku. Bocah itu melebarkan matanya dengan ketakutan. Saya di atas di kamar. Orang-orang kaya. Raka meletakkan tangannya di bahu bocah itu. Tidak penting di mana kamu bermain, yang penting adalah bagaimana kamu bermain. Danu memandang akordeon lalu Raka lalu tangga menarik napas dalam. Saya bisa mencoba. Raka mengangguk. Ayo, Danu pun berdiri. Sang pengusaha berjalan di sisinya langkah demi langkah. Sementara bocah itu memegang akordeon dengan lebih hati-hati dari cara ia memegang hatinya sendiri. Ketika mereka tiba di lift, Danu berbisik, "Pak, kalau saya main?" Dia bisa mendengar. Raka menutup mata sejenak. Saya. Tapi jika ada satu peluang, musikmulah yang akan menemukannya. Lift naik ke kamar Perosidi. Sari tetap tak bergerak dan tanpa disadari dalam beberapa menit ke depan hidupnya akan disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh mesin obat maupun dokter manapun. Pintu terbuka. Danu menarik napas dalam dan melangkah masuk. Ketika bocah itu masuk ke kamar dengan akordeon di tangannya, salah satu mesin di sisi ranjang Sari bergetar. Kamar partisi Rosita tampak seperti dunia tersendiri. Sementara sisa rumah sakit bernapas dengan kehidupan. Langkah kaki dan diagnosis di dalam sini. Waktu telah berhenti. Tepat di detik Sari berhenti merespon sentuhan suaminya. Danu masuk perlahan. Langkah-langkahnya kecil, hampir seolah ia menginjak tanah yang suci. Bocah itu memegang akordeon dengan kedua tangannya, memeluk alat musik itu. Seperti orang yang memegang kenangan yang sangat lama. Pandangannya menyapu kamar dengan rasa ingin tahu yang tertahan. Ranjang putih, mesin-mesin dingin, bau antiseptik, semua terlalu jauh dari kenyataan tempat ia berasal. Raka mengetuk pintu dengan lembut untuk menutupnya. Bisa lebih dekat, katanya dengan suara yang lebih pelan dari yang ia maksudkan. Bocah itu merasakannya, namun belum bergerak. Sari tetap di sana. Tak bergerak. Terlalu tenang untuk terlihat hidup, terlalu pucat untuk terlihat tidur. Danu menatap wanita itu dalam waktu yang lama ini. Bukan seperti melihat seseorang yang sakit. Ini seperti melihat seseorang yang berada di antara dua dunia dan tidak tahu mana yang harus dipilih. Dia sangat cantik, gumam Danu, hampir tanpa suara. Raka menarik napas dalam. Selalu cantik. Dan setiap detik rasanya semua melupakan itu. Dunia medis berbicara. Seolah dia hanya sebuah angka, sebuah kasus, kemungkinan kondisi vegetatif. Padahal dia adalah Sari. Danu terdiam. Bocah itu memahami lebih dari yang terlihat.
Bagi seorang anak yang tumbuh dengan mendengar akordeon, seolah itu adalah tempat berlindung. Iman bukan sesuatu yang abstrak. Iman adalah kelangsungan hidup. Ia melangkah satu, lalu sekali lagi hingga berdiri di sisi ranjang. Sari tampak rapuh seperti kain yang dilipat. Danu menelan ludah. Saya belum pernah main untuk seseorang. Icus. Seperti apa? Mendekat. Bocah itu berpikir sejenak. Seseorang yang tidak bisa melihat balik. Raka merasakan kalimat itu menghantam dadanya. Kamu tidak perlu takut, katanya. Dia selalu menyukai musik tapi terutama dia selalu percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Bapak pikir saya ada di sini karena itu? Raka menjawab tanpa ragu. Kupikir Adalah hal pertama yang masuk akal dalam beberapa hari terakhir ini. Danu menatap. Menarik napas dalam. Menyesuaikan tali di bahunya dan menutup matanya. Keheningan menjadi. Itu adalah keheningan yang bahkan dihormati oleh mesin-mesin. Boleh? Tanya Danu. Raka mengangguk. Ia tidak mempercayai suaranya sendiri saat itu. Bocah itu membawa tangannya ke akorde. Jari-jarinya masih gemetar. Ia menarik udara dengan kuat dan membiarkan alat musik itu bernapas bersamanya dan kemudian nada pertama lahir lembut, malu-malu. Seperti seorang anak mengetuk pintu seseorang yang tidur. Namun nyata bergetar, hangat. Musik itu menyebar ke seluruh kamar seperti benang. Cahaya mencari celah dalam kegelapan. Danu memainkan melodi yang lambat, merdu. Syarat dengan perasaan-perasaan. Sederhana, namun tidak pernah kosong. Itu adalah musik yang digunakan ayahnya untuk membangunkannya ketika dunia terasa terlalu berat. Itu adalah suara yang memenuhi rumah ketika tidak ada makanan. Namun masih ada harapan. Melodi itu seperti mendengar seseorang membersihkan kaca kotor jiwa. Jari-jari Danu semakin percaya diri. Seiring ia bermain, suara itu menjadi Saribi, sik. Dengarkanlah dia sayangku. Danu tidak memperhatikan apa yang Raka katakan. Ia bermain seperti orang yang berdoa. Akordeon itu bernapas bersama kamar dan kemudian sesuatu yang halus terjadi. Mesin di sisi ranjang yang memantau intensitas gelombang otak memberikan lonjakan kecil yang hampir tidak terlihat. Namun Raka melihatnya. Dan jantungnya berdegup kencang. Pak, saya mengganggu? Tanya bocah itu dengan ketakutan tanpa berhenti bermain. Tidak. Tidak. Terus, demi Allah, teruslah. Danu mengangguk dan menutup matanya kembali. Akorde itu bernapas bersama melodi. Kembali memenuhi setiap sudut kamar. Seolah berkata kepada Sari, kembalilah. Kembalilah saja. Ada orang yang menunggu. Sementara bocah itu bermain, Sari tampak mendapatkan warna sedikit. Hampir tidak ada. Namun itu lebih dari seluruh beberapa minggu terakhir. Raka merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ya Allah, gumamnya. Danu membuka matanya. Sesaat. Ada apa? Musiknya memengaruhinya. Aku tahu aku melihatnya. Bocah itu diam sesaat. Seolah kalimat itu memiliki bobot. Kemudian menutup matanya dan memulai melodi baru satu. Melodi yang tampaknya bukan dari dunia ini. Itu berbeda dari yang pertama. Lebih lebih seolah itu adalah percakapan antara jiwa dan jiwa. Danu bermain dengan alis, berkerut. Seolah merasakan sesuatu yang tidak ia pahami. Seolah seseorang memandu jari-jarinya. Seolah sebuah kenangan yang bukan miliknya sedang mengalir melalui akordeon itu. Rak tidak mengalihkan matanya dari Sari. Ia mendekati ranjang, menggenggam tangannya. Sayang, suaranya sedang menjangkaumu. kembalilah padaku. Kembalilah padaku. Dan kemudian sesuatu yang bahkan tidak berani dijelaskan oleh dokter manapun terjadi. Sari menggerakkan jarinya.
Hanya satu, kecil, lemah, namun bergerak. Raka kehabisan napas. Danu, ada apa? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan putus asa tanpa berhenti bermain. Raka menggenggam jarinya. Dia bergerak. Dia bergerak. Danu, bocah itu, melebarkan matanya. Sungguh ya, dia mendengarmu. Dia mendengarmu, nak. Danu membuka mulutnya tanpa percaya. Tapi ayah saya bilang musik bisa menjangkau tempat yang tidak bisa kita jangkau. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa teruslah Raka memohon. Jangan berhenti sekarang. Danu mengangguk dengan kuat dan bermain. Namun kini suaranya berbeda. Lebih besar, lebih intens, lebih mendesak. Kamar itu tampak bergetar. Mesin-mesin seolah merespons ritme itu. Napas Sari menjadi lebih ringan. Danu merasakan dadanya terbakar. Bukan kelelahan, itu sesuatu yang lain. Seolah ada seseorang yang bermain melalui dirinya. Dan ketika musik mencapai puncaknya, Sari melepaskan helaan napas. Helaan napas yang hangat, hidup, nyata. Raka jatuh berlutut, menangis. Danu berhenti bermain. Tangannya gemetar. Pat, dia sedang kembali. Raka menjawab di antara air mata. Ya, Allah, dia sedang kembali. Sari tidak membuka matanya, tidak berbicara. Namun bernapas sekali lagi. Dan, untuk pertama kalinya napas itu adalah Napasnya sendiri. bukan napas mesin. Dari ujung koridor, dua perawat berlari masuk ke kamar setelah melihat alarm mesin naik beberapa tingkat. Pak Raka, apa yang terjadi? Dan ia sambil menangis menunjuk bocah dengan akorde itu. Dia, suaranya ialah bocah inilah yang membawa istriku kembali. Para perawat memandangnya tanpa mengerti. Hanya berdiri di sana memeluk akorde. Seolah ia pun tidak memahami mukjizat yang baru saja ia bantu ciptakan. Kemudian Raka mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Danu, mulai hari ini kamu tidak lagi sendirian. Ketika Sari bernapas sekali lagi, seseorang di luar menyaksikan semuanya melalui pintu yang terbuka sedikit. Dan apa yang dilihat orang itu membangkitkan keserakahan yang berbahaya. Keserakahan seseorang yang tahu bahwa karunia tertentu tidak seharusnya ada selama 2 hari penuh. Sakit mengalami Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan siapapun dan yang tidak benar-benar berani dibahas siapapun dengan suara keras. Para perawat berbisik-bisik di koridor. Beberapa dokter mencoba menafsirkan ulang hasil pemeriksaan dan bahkan petugas kebersihan berjalan lebih lambat melewati pintu kamar Pak Pasesai. Sari sedang berubah bukan secara cepat, bukan seperti dalam laporan berlebihan yang suka dibuat-buat orang, namun dengan cara yang begitu halus, begitu konsisten sehingga tampak mustahil itu. Hanya kebetulan, ia bernapas lebih kuat, menggerakkan jari-jarinya lebih sering. Matanya meski tertutup kadang bergetar, seolah merespons mimpi yang jauh dan selalu itu terjadi ketika Danu bermain. Bocah itu datang setiap hari, duduk di kursi di sisi ranjang dan bermain pelan seperti orang yang berbicara dengan seseorang yang belum tahu jalan untuk kembali. Raka berdiri di sudut kamar, menyaksikan dalsikan keheningan. Ia tidak mengatakan apapun. Namun di setiap nada tampaknya ia memulihkan sepotong jiwa yang telah hilang. Perlahanlah, Danu dan Raka menjadi dua penjaga berbeda dari mukjizat yang sama. Satu, menjaga dengan harapan, yang lain dengan kepolosan. Namun, ada seseorang mengamati semuanya dengan tatapan yang berbeda. Bagas, saudara laki-laki Raka. Ia tidak datang ke rumah sakit untuk menghibur siapapun. Tidak mengunjungi Sari karena rindu. Ia tidak berbicara dengan dokter untuk mengetahui kondisinya. Ia datang untuk melihat Danu, atau lebih tepatnya, untuk melihat efek Danu
Dan semakin ia mengamati semakin miring senyumnya. Pada sore hari keempat, Raka meminta Danu naik kembali. Bocah itu masuk ke kamar dengan akordeon di tangannya. Namun ada sesuatu yang berbeda padanya. Mata lebih dalam. Ekspresinya lebih berat. Danu, apakah semuanya baik-baik saja? Bocah itu ragu sebelum menjawab. Pak, saya perlu bicara dengan Bapak. Tapi nanti saja, biarkan saya dulu. Kekhawatiran menyala di dada. Namun ia tersenyum. Tentu dia menunggumu. Danu menyesuaikan tali, menarik napas dalam, meletakkan jarinya di tombol. Dan kemudian suara itu lahir. Kembali. Hampir seperti ratapan, namun begitu indah hingga membuat siapapun lupa di mana mereka berada. Sari merespons dengan seluruh tubuhnya. Gerakan-gerakan singkat hampir tidak lihat. Namun ada monitor jantung. Naik 2 poin. Napasnya, dasar ritme. Raka menggenggam tangan istrinya. Dengan penuh emosi. Kamu mendengar? Kamu datang? Kembalilah padaku, sayangku. Danu bermain selama 15 menit dan ketika selesai hampir jatuh karena kelelahan. Raka langsung mendatanginya. Danu, kamu? Ucat. Ada apa? Bocah itu mencoba tersenyum. Baik-baik saja, hanya lelah. Musik itu melelahkan. Namun Raka tahu itu bukan hanya itu. Bocah itu tampak terkuras. Danu, kamu tadi ingin menceritakan sesuatu apa? Itu? Bocah itu menarik napas dalam. Tentang pria berjas itu yang selalu mengintip dari pintu. Raka mengerutkan dahi. Saudaraku. Danu mengangguk. Dia menemui saya di bawah tadi pagi. Dia bilang, Bapak tidak merawat istri Bapak dengan benar. Dan saya seharusnya hanya main untuk dia saja. Apa maksudnya? Dia bilang bisa membayar saya banyak uang. Uang yang belum pernah saya lihat. Dan musik yang saya miliki tidak boleh diberikan secara gratis. Raka merasa darahnya mendidih. Danu tidak berhutang apapun kepada saudaraku, dia tidak bisa si percaya. Bocah itu menundukkan matanya. Saya tahu. Saya merasakannya, tapi dia mengatakan hal-hal yang menggangguku. Apa yang akan kamu lakukan dengan karuniamu? Dan kamu menjawab apa? Danu menelan ludah bahwa keluarga saya tidak pernah tinggal bersama saya. Raka berlutut di hadapannya. Danu, dengarkan baik-baik. Apa yang akan aku katakan? Kamu memiliki karunia. Karunia yang tidak bisa dibeli. Siapapun. Bukan oleh dia, bukan oleh saya, bukan oleh siapapun. Bocah itu mengangkat matanya yang berkaca-kaca. Tapi ayah saya selalu bilang karunia tanpa tujuan menjadi beban. Tujuannya kamu sendiri yang memilih. Kata Raka dengan tegas. Jangan biarkan orang kotor menyentuh hal itu. Bocah itu menarik napas dalam, namun ekspresinya mengatakan hal lain. Keraguan masih tinggal di sana. Beberapa jam kemudian di area parkir Bagas bersandar pada mobilnya yang hitam. Ketika Danu muncul membawa akordeon, kata Bagas sambil tersenyum. Saya kira kamu tidak akan datang. Bocah itu menjaga jarak. Saya tidak mau main untuk kamu. Tidak mau. Bagas mengangkat asisnya atau takut. Bocah itu menggenggam alat musiknya lebih erat. Saya bukan mainan. Tidak pernah ku bilang begitu. Sempatan. Danu tidak menjawab. Bagas maju selangkah tanpa menyentuhnya. Tahukah kamu apa yang akan terjadi ketika sadar? Waktumu di sini habis. Pikir. Si Raka akan terus memandangmu seperti sekarang. Dia hanya menginginkan musikmu. Dan ketika itu tidak lagi diperlukan, kamu kembali menjadi bocah miskin yang main di jalanan. Kata-kata itu tersangkut di kepala Danu dan Bagas tahu itu
Bersamaku. Lanjutnya, kamu tidak hanya akan memiliki masa depan, kamu akan memiliki kekuasaan uang. 4. Di dunia. Cukup katakannya. Danu merasakan. Dadanya terasa sesak. Saya tidak mau sesuatu yang salah-salah. Bagas tertawa. Yang salah adalah main gratis. Yang salah adalah menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak tahu namamu. Yang salah adalah menyerahkan karuniamu tanpa mendapat apapun sebagai balasan. Bocah itu menundukkan wajahnya. Bagas tersenyum. Pikirkan, aku kembali besok dan ketika aku kembali, aku ingin jawabanmu. Masuk ke mobil, membanting pintu, dan pergi dengan kecepatan tinggi, dan berdiri di sana. Gemetar untuk pertama kalinya sejak mengenal Raka. Ia terpecah. Raka menemukan bocah itu pada sore hari berikutnya. Danu duduk di trotoar rumah sakit memeluk akordeon, seolah dunia akan mengambilnya. Danu. Bocah itu mengangkat matanya dan di dalamnya ada ketakutan. Pak, saya takut. Membuat pilihan yang salah. Memilih apa? Kata-kata itu keluar dengan menyayat. Memilih siapa yang berhak mendapat musikku? Raka terkejut. Bocah itu tidak pernah meninggikan suaranya, tidak pernah menunjukkan keputusasaan. Danu, kata Raka, duduk di sisinya. Musikmu bukan mata uang. Itu adalah jiwamu dan kamu tidak boleh memberikan jiwamu kepada orang yang ingin menggunakan. Bocah itu menangis pelan. Tapi, bagaimana kalau saya salah? Meletakkan tangannya di bahunya. Kamu tidak sendirian. Danu menggigit bibirnya. Ketika ayah saya meninggal, saya kebingungan. Dia bilang musik itu seperti sungai. Kalau kamu main dengan marah, dia menenggelamkan. Kalau main dengan takut, dia mengering. Tapi kalau main dengan jujur, dia menyembuhkan. Menyembuhkan. Raka melengkapi. Dan mengangguk. Iya. Raka menariknya ke pelukan pertama yang diterima bocah itu dari seorang dewasa. Dalam berbulan-bulan. Danu, besok kamu main untuk Sari lagi. Apapun keputusan, simpan untuk nanti. Hari ini, main hanya untuknya. Bocah itu menarik napas dalam. Baiklah. Pagi berikutnya Danu kembali ke kamar para serotom satin. Akordeon terasa lebih berat. Saat bermain, sesuatu yang baru terjadi. Bukan hanya Sari yang bereaksi. Mesin yang mencatat aktivitas otak memancarkan sinyal lebih tinggi dari yang pernah dilihat dokter sejak koma. Para perawat berdiri terpaku, memandang. Salah satu dari mereka bahkan menutup mulutnya dengan tangan. Tidak mungkin untuk menyangkal. Bocah itu telah mengetuk pintu lain di dalam dirinya dan Sari sedang mendorong pintu itu dari dalam. Raka menangis, dan menangis. Bahkan seorang perawat pun menangis. Dan ketika Danu berhenti bermain, keheningan itu dipenuhi harapan. Raka memegang wajah bocah itu. Kamu telah melakukan lebih dari yang dilakukan seluruh dunia medis dalam. Danu tersenyum lemah. Saya rasa dia akan kembali. Raka pun percaya. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, seseorang muncul di palus pintu. Bagas dengan mata dingin mengamati segalanya, mengukur setiap reaksi. Danu memahami pada saat itu ia tidak menginginkan mukjizat, ia menginginkan kekuasaan. Ketika Danu keluar dari kamar, ia menemukan Bagas bersandar di dinding dan pria itu tersenyum. Senyum yang membekukan darah. Bocah itu sudah memutuskan Danu, atau kamu lebih suka aku yang memutuskan untukmu? Pintu kamar Ponoid masih menutup. Ketika Danu merasakan seluruh tubuhnya mengeras. Bagas ada di sana dalam kegelapan koridor seperti bayangan yang sudah menunggu bocah itu bahkan sebelum ia tiba. Senyum pria itu tidak sampai ke matanya. Itu adalah senyum
Dikalkulasi berat seperti seseorang yang sudah mengetahui pilihan yang belum disadari orang lain bahwa ia telah buat. Jadi, tanyanya sambil menghilangkan tangan dengan ketenangan yang berlebihan. Sudah memikirkan tawaranku. Danu menarik napas dalam akordeon. Terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah kayu tua itu menyerap ketakutan. Saya tidak tahu, jawab bocah. Itu, menghindari menatap langsung padanya. Saya hanya ingin membantu. Perempuan itu. Bagas maju selangkah. Hanya selangkah. Namun cukup untuk membuat udara terasa lebih dingin. Aku juga, Danu. Katanya. Bedanya adalah, aku berpikir besar, aku berpikir jauh. Raka dia berpikir kecil, dia hanya menginginkan istrinya kembali. Itu picik. Aku tidak begitu. Aku melihat apa yang bisa kamu jadikan. Danu menggenggam akordeon seolah alat musik itu bisa melindunginya. Ingin menjadi apapun dari itu. Senyum. Bagas, memudar. Jangan salah paham, nak. Semua orang menginginkan sesuatu, termasuk kamu. Kamu ingin keamanan untuk adikmu, ingin tempat untuk tidur, ingin berhenti main di jalanan untuk bertahan hidup. Kata-kata itu menghantam seperti nia senyap. Dan, aku bisa memberikan itu kepadamu. Lanjutnya, aku bisa memberikan lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi untuk itu Danu, kamu harus berhenti main untuk saudaraku. Bocah itu berkedip dengan bingung. Berhenti main untuk perempuan itu. Tepat, biarkan dia seperti itu. Semakin buruk kondisinya. Bagas membuka tangannya seperti orang yang memamerkan trik sederhana. Saudaraku, hancur dan ketika dia jatuh, aku mengambil alih segalanya. Bocah itu merasakan perutnya mual. Tapi itu salah. Bukan salah, itu tidak terelakkan dan kamu bisa mendapat manfaat dari itu. Kalau kamu membantuku, aku menempatkan kamu dan adikmu di rumah yang sesungguhnya. Makan setiap hari, pakaian baru, sekolah, semuanya. Merasakan sesuatu menusuk dadanya itu. Benar. Ia menginginkan semua itu, namun harganya terlalu mahal. Kalau saya tidak mau, tanyanya dengan suara yang hampir hilang. Wajah Bagas mengeras. Ini bukan soal mau. Ini soal bertahan hidup. Danu menelan ludah. Langkah kaki di belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Raka. Mendekat dengan ekspresi tertutup. Bagas berbalik perlahan berbicara dengan bocah. Itu tidak boleh. Atau sekarang kamu juga memilikinya. Jangan mencoba memanipulasi seorang anak, kata Raka dengan suara yang syarat. Dengan ancaman nyata. Dia bukan mata uangmu. Mata uang? Bagas tertawa. Mau bicara soal mata uang? Kamu menemukan mukjizat berjalan dan menggunakannya sebagai pengobatan pribadi. Jangan bicara padaku soal moralitas. Danu merasakan kedua pria itu bernapas berat seperti dua banteng sebelum bertarung. Raka melingkarkan lengan, pelindung di bahu bocah itu. Danu, ikut bersamaku. Mereka berbalik dan berjalan, menyusuri koridor. Bagas tetap berdiri. Wajahnya berubah menjadi senyum yang lambat dan suram. Ia tidak frustrasi. Ia sedang menghitung beberapa jam. Kemudian, Danu dan Raka berada di taman kota di depan rumah sakit. Matahari sudah terbenam dan lampu-lampu jalan menyala menebarkan bercak kuning yang hangat di atas lantai batu yang tidak rata. Raka, kata Danu pelan, saya takut. Pria itu duduk di sisinya di bangku taman yang tua. Apa yang kita hadapi tidaklah sederhana, Danu, saudaraku. Bukan hanya ambisius, dia berbahaya, dan dia tidak terbiasa mendengar kata tidak. Bocah itu meletakkan akordeon di pangkuannya. Dia menjanjikan hal-hal yang belum pernah kumiliki dan untuk sesaat aku hampir percaya. Danu. Raka berbalik menghadapnya. Aku bisa memberikanmu beberapa hal itu. Tidak semuanya.
tapi aku bisa memastikan. Kamu dan adikmu memiliki tempat yang aman, makanan, pendidikan. Bukan karena kamu berutang padaku, tapi karena aku memilih untuk melakukan itu. Dan memandangnya dengan terkejut. Kenapa? Karena kamu menyelamatkan istriku dan karena kamu hanyalah seorang bocah. Kamu tidak seharusnya menanggung beban orang dewasa yang buruk. Air mata datang sebelum Danu bisa menahannya. Saya hanya ingin bermain. Itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Raka tersenyum tipis. Dan itu satu-satunya hal yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Bahkan bukan saudaraku. Bocah itu menarik napas dalam untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, Dan tiba di rumah sakit untuk bermain untuk Sari. Raka tidak ada. Ia telah dipanggil untuk menyelesaikan urusan mendesak dengan pengacara. Di koridor, perawat berbisik-bisik dekat pintu. Orang ini tidak punya malu, mengaku sebagai saudara pasien dan ingin memeriksa peralatan. Aku tidak membiarkannya. Lihat tatapan matanya. Itu bukan tatapan orang yang datang untuk membantu. Danu berhenti mendengar itu dan rasa dingin menjalar di tulang belakangnya. Ia membuka pintu perlahan. Bagas ada di dalam kamar. Tangannya berada di mesin-mesin. Sari terbaring di sana tak berdaya. Monitor bernapas dalam ritme yang konstan. Danu menahan napasnya. Bagas menyadari kehadirannya. Tanpa bahkan berbalik. Terlambat, katanya dengan ketenangan yang menakutkan. Aku mulai mengira kamu tidak akan datang lagi. Danu masuk perlahan. Apa yang Bapak lakukan? Bagas mematikan mesin setengahnya. Tidak sepenuhnya. Hanya cukup untuk menciptakan osilasi yang mengkhawatirkan. Memperbaiki kesalahan, jawabnya, atau mempercepat proses yang tidak terelakkan. Bocah itu merasakan tubuhnya membeku. Tidak. Teriaknya berlari menuju ranjang. Bagas memegang lengannya dengan kuat. Tenang. Tidak akan terjadi apa-apa kalau kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Danu menarik lengannya. Suaranya gemetar. Bapak ini jahat. Bagas tersenyum. Tidak, aku realis. Hanya itu. Monitor jantung Sarisi mulai turun ke tingkat yang berbahaya. Kamu akan bermain sekarang. Kamu akan membuatnya bereaksi dan akan merekam untuk membuktikan bahwa musikmu memiliki nilai. Ia mengangkat ponselnya. Ayo Danu main. Main, sekarang. Bocah itu gemetar. Memandang Sasi, memandang akorde, dan memutuskan. Dengan langkah cepat, ia berlari menuju pintu. Danu, bentak Bagas. Namun bocah itu lolos. Berlari, menyusuri koridor seperti orang yang melarikan diri dari kebakaran. Menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang keluar. Melalui resepsionis dengan kecepatan penuh. Dan suara Bagas bergema di belakangnya. Namun bocah itu tidak berhenti. Akordeon membentur punggungnya. Memata ngaburkan penglihatannya dan satu pikiran. Menghabiskan seluruh hatinya. Kalau aku main untuknya, aku membunuh musikku dan dengan musikku akan mati semua yang masih bisa lahir di dalam dirinya. Menit kemudian, ia duduk di jalanan di seberang taman kota. Terisak tanpa bisa mengambil napas. Ketika ia mendengar seseorang memanggil, Danu, itu adalah Raka yang berlari, dasinya longgar, napasnya dalam keputusasaan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan saudaraku padamu? Danu mencoba berbicara, namun suaranya hilang. Ia hanya bisa menunjuk ke rumah sakit. Raka memucat. Di mana? Dia sekarang? Di kamarnya. Danu akhirnya berhasil berkata. Dia mengutak-atik mesin. Raka tidak menunggu kata lain. Ia bergegas
Danu berlari mengikuti. Namun, sebelum mereka mencapai pintu rumah, sakit, mereka melihat dua perawat keluar. Dengan panik, Raka, cepat datang. Istri Bapak sedang. Mereka berlari. Koridor terasa tak berujung. Ketika tiba di kamar, Sasi bernapas. Dengan kesulitan. Monitor dalam keadaan siaga. Seorang dokter wanita mengatur mesin, mencoba menstabilkan Bagas. Bersandar di sudut menyaksikan semuanya. Seperti orang yang menonton permainan. Raka menyerang saudaranya dengan marah. Keparat, apa yang kamu lakukan? Satpam? Rumah sakit menarik Raka sebelum ia memukul saudaranya. Bagas mengangkat tangannya berpura-pura tidak bersalah. Aku hanya mencoba membantu Danu. Merasakan dunia berputar, Raka memandangnya dan dalam tatapan itu ada urgensi. Danu, dia membutuhkanmu. Sekarang, bocah itu gemetar. Dia hampir membunuhnya. Raka memegang wajah bocah itu dengan lembut. Tapi dia sedang berjuang dan hanya satu hal yang bisa menjangkaunya. Musikmu. Danu memandang akordeon. Menarik napas dalam dan untuk pertama kalinya tidak merasakan ketakutan, ia merasakan tujuan. Ia berjalan menuju. Dokter wanita itu memandangnya dengan bingung. Anak ini mau apa? Rak memotong. Percayakan padanya. Ia tidak mengerti. Namun ada sesuatu dalam cara Raka mengatakannya yang membuat seolah jiwanya bergantung pada kepercayaan itu. Danu menutup matanya, mengangkat akorde. Dan sebelum bermain hanya berkata, "Dengarkan saya, Bu. Tolong dengarkan saya." Kemudian ia menarik akordeon dan bermain. Suara yang lambat, tenang, sedih, penuh cinta dan sesuatu mulai terjadi. Monitor naik 1 poin. Kemudian satu lagi dan satu lagi. Dok. Wanita itu membuka mulutnya dengan terkejut. Raka menggenggam tangan istrinya, ayo sayangku. Dan Sari. Untuk pertama kalinya menggerakkan. Gerakan yang ringan, lembut. Namun cukup untuk membuat seluruh kamar menyala. Danu terus bermain, hingga seluruh tubuh Sari akhirnya merespons. Mukjizat itu belum sempurna namun jalannya kini ada. Dan pada saat Sari memberikan tanda sadar pertamanya, kebenaran yang lebih besar jatuh menimpa Dano. Bagas tidak akan menyerah dan kini ia bersedia melakukan apapun termasuk sesuatu yang akan menempatkan Danu, Sari, dan neraka dalam bahaya nyata. Getaran nada terakhir masih melayang di kamar ketika Danu selesai bermain. Seluruh ruangan begitu sunyi hingga keheningan itu sendiri tampak bernapas. Dan kemudian seolah suara itu telah menemukan jalan tersembunyi di dalam dirinya. Dada Sari terangkat dengan lebih kuat. Itu minimal halus, namun tidak mungkin disangkal. Itu adalah kehidupan yang bereaksi. Raka menggenggam tangannya dengan kuat. Seperti orang yang mencoba menahan waktu. Sari, suaranya gagal. Dengar, aku, sayangku. Kamu, sedang kembali aku. Ada di sini. Danu tidak berani bernapas. Ia berdiri di sisi ranjang, memegang akordeon dengan begitu hati-hati seolah alat musik itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Matanya berkaca-kaca, namun ada sesuatu yang baru di dalamnya. Keyakinan. Bagas bersandar di sudut. Tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya. Rahangnya berderak. Seperti batu yang hampir retak itu. Seperti menyaksikan istana rencananya runtuh di hadapan matanya. Batu demi batu. Namun belum berakhir. Masih ada waktu baginya untuk membalikan keadaan. Tiba-tiba Sari mengeluarkan suara yang menghancurkan semua hati sekaligus. Rintihan yang rendah, hampir seperti bisikan. Namun syarat dengan sesuatu yang terasa seperti panggilan. Dokter wanita itu melebarkan matanya. Dia sedang mencoba bereaksi. Raka meraskan. Lututnya melemah. Sayang, ini aku. Semuanya baik-baik saja. Kamu aman. Dokter wanita itu menyesuaikan mesin dan dengan suara gemetar melanjutkan.
Aktivitas otaknya meningkat secara konsisten. Ini mustahil, seolah sesuatu telah terbangun di dalam dirinya. Bagas maju selangkah, dengan dinginnya seseorang yang hampir melakukan sesuatu yang tidak bisa dibalikan. Dokter, katanya, sambil memulihkan posturnya. Matikan mesin-mesin itu sekarang juga. Ini berbahaya. Ini mungkin kejam, bukan? Raka berbalik dengan marah. Kamu sudah gila. Dia sedang kembali. Bagas menggelap. Raka, kamu membiarkan dirimu ditipu oleh seorang anak oleh trik emosional. Aku tidak akan membiarkanmu mempertaruhkan segalanya. Dokter wanita itu menjawab dengan tegas. Saya bertanggung jawab atas kondisi pasien dan untuk pertama kalinya sejak dia bereaksi secara konsisten. Saya tidak akan menghentikan apapun. Bagas menyempitkan matanya. Kalau kalian tidak punya keberanian. Dan sebelum siapapun bisa mencegahnya, ia maju ke arah mesin-mesin. Raka berteriak tidak dan berlari. Keduanya bertabrakan dengan keras, jatuh menghantam peralatan logam. Dokter wanita itu berteriak kepada satpam. Namun sebelum mereka tiba, Bagas mencoba mendorong Raka membidik langsung pada kabel mesin utama. Danu melihat itu, merasakan sesuatu di dalam dirinya meledak. Ia melempar akordeon ke lantai, berlari seperti belum pernah berlari dalam hidupnya. Dan pada saat Bagas mengangkat tangannya untuk menarik kabel utama, Danu melemparkan dirinya ke arahnya. Keduanya jatuh ke lantai. Bagas berteriak, minggir bocah. Ya. Mengangkat tangannya untuk memukul bocah itu. Namun, Raka mencengkeram lengan saudaranya, menariknya dengan kekuatan yang begitu besar hingga suara hentakannya bergema di ruangan. Kalau kamu menyentuhnya lagi, Desi Seraka aku. Bersumpah aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kulakukan. Pada saat yang satpam berlari masuk dan menghempaskan diri ke atas, Bagas mengimobilisasinya di lantai. Pria itu tampak kerasukan berteriak, meronta, menendang. Kamu akan kehilangan segalanya, Raka. Aku akan menghabisi perempuan itu, bocah itu. Kalian tidak mengerti. Karunia ini punya pemilik dan pemiliknya adalah aku. Satpam menyeretnya keluar sementara suaranya bergema di koridor dan gemetar bukan karena takut, namun karena jenis keberanian yang tidak ia tahu ia miliki. Raka berlutut di sisinya. Danu, kamu menyelamatkan hidupku sekali lagi. Bocah itu bernapas dengan susah payah, namun berhasil berbicara. Saya hanya melindungi yang benar. Saat itulah mereka mendengarnya. Paling tidak terduga malam itu. Sebuah suara yang lemah, serak, namun hidup. Raka-Raka terpaku. Danu juga dokter. Wanita itu menutup mulutnya dengan butangan. Sang pengusaha berlari ke ranjang. Sasi, ya Allah sayang, aku ada di sini. Matanya bergetar. Seperti seseorang yang mencoba bangun dari mimpi yang terlalu panjang. Napasnya naik turun, namun nyata. Sari menggerakkan bibirnya dengan susah payah. Raka, kamu memanggil. Raka menangis tak terkendali dengan kepalanya bersandar di tangannya. Aku memanggil. Sayang, aku memanggil setiap hari dan kamu kembali padaku. Dokter wanita itu mulai memberikan perintah cepat kepada para perawat. Pantau fungsi vital, atur ventilasi dia. Sedang keluar dari koma. Danu menangis. Dalam keheningan di sudut kamar, bukan air mata sedih, melainkan air mata yang tampak membersihkan rasa sakit lama. Akordeon masih tergeletak di lantai dan tampak tersenyum. Sari perlahan-lahan memalingkan wajahnya ke arah bocah itu. Matanya yang masih berat tertuju pada Danu. Itu tatapan yang singkat, namun penuh rasa syukur, penuh pengakuan. Seolah ia tahu bahwa bocah itu telah
pergi mencarinya di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun dan kemudian ia berkata pelan musiknya. Musik itu menemukanku. Raka memandang Danu. Itu adalah. Bocah itu mengusap wajahnya dengan lengan bajunya. Saya hanya memainkan apa yang saya rasakan dan itu menyelamatkan 2 nyawa, jawab Rak dengan suara yang tercekat. Nyawanya dan nyawaku. Dokter wanita itu mendekat bocah itu. Saya tidak tahu siapa yang mengajarimu bermain seperti itu, Danu. Tapi kamu memiliki sesuatu yang langka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang ada begitu saja, Danu. Tersenyum malu. Ayah, saya bilang musik adalah satu-satunya hal yang lolos. Ketika dunia mencoba menekan kita, Raka memegang bahunya. Musikmu tidak lolos. Danu, musik itu menyelamatkan. Beberapa jam kemudian, ketika rumah sakit sudah lebih tenang, Raka Danu duduk di balkon kamar memandangi. Danu tampak berbeda. Lebih ringan, lebih teguh Raka. Katanya dengan ragu. Saya takut tidak tahu. Harus berbuat apa ke depannya. Tidak ada yang tahu, Danu. Jawab Raka. Hidup tidak punya peta. Tapi kamu punya satu hal yang kebanyakan orang tidak punya. Kamu punya kejujuran di dalam dada, Danu. Memandang akordeon. Dan aku bisa terus bermain untuknya sampai dia benar-benar sembuh. Danu, kamu akan bermain untuk sisa hidupnya, kalau kamu mau. Bocah itu membuka senyum kecil yang lebih tulus. Kemudian Raka melanjutkan. Dan janjiku, aku akan memenuhinya. Kamu dan adikmu tidak akan pernah lagi tidur di jalanan. Tidak akan kelaparan. Tidak akan dilupakan. Danu tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis. Tanpa malu menangis, Raka memeluknya. Terima kasih telah membawa istriku kembali, Danu. Tapi terutama, Terima kasih telah mengingatkanku bahwa mukjizat bukan sesuatu dari langit. Mukjizat adalah sesuatu dari hati. Keesokan harinya, koran lokal memuat headline. Wanita sadar dari koma setelah musik bocah pemain akordeon. Para dokter terkejut. Namun, Danu tidak membaca koran. Ia berada di kamar Pansero Sip, duduk di sisi Sari, kok bermain pelan dengan senyum ringan di wajahnya, bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk merayakan. Suara itu kini berbeda, lebih bebas. Karena itu bukan lagi karunia yang ditanggung sendiri, kini itu adalah ikatan, sebuah jembatan, sebuah penyembuhan, dan di luar rumah sakit. Sementara matahari terbit, Raka menyaksikan semuanya dengan tangan di atas hati, mengetahui bahwa malam itu bukan hanya istrinya yang telah terbangun, namun seluruh dunia telah disentuh oleh sesuatu yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh ilmu, pengetahuan, keimanan musikal seorang bocah dan kehidupan tunduk pada suara. Kadang apa yang tidak bisa dijangkau oleh kehidupan dijangkau oleh musik, apa yang tidak bisa dijelaskan oleh kedokteran dipahami oleh hati. Danu hanyalah seorang bocah dengan akordeon tua. Namun ia membawa di dalam dirinya sebuah suara yang membangunkan kenangan, membuka jalan, dan mengembalikan apa yang tampak telah hilang. Sari kembali, bukan hanya karena ia mendengar nada, melainkan karena ia mengenali cinta, kejujuran, dan iman. Dan kebenarannya sederhana. Karunia ada untuk diletakkan dalam pelayanan kehidupan. Ketika digunakan dengan kemurnian, mereka menjadi jembatan antara dunia-dunia yang tidak terlihat. Siapun, ya,